Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar praktik dimensioning. Setelah kita membuat dua buah objek gambar ini, ya, berikutnya kita akan membuat proses dimensioning. Ya, langkahnya adalah kita merubah dulu nih dari layer toolnya ini, dari benda kerja ke garis ukur. Nah, setelah berubah, ya, kemudian kita juga merubah toolbar home ke toolbar annotate, yang ini nanti fungsinya untuk proses dimension itu sendiri. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita gunakan panel ribbon dimension. Ya, kita cari yang ini dimensioningnya, dimension ini, ya, kita cari yang sesuai. Ya, kita pilih line, ya, karena dia bidang miring. Ya, nah, tentukan dulu garis yang akan diberi ukurannya, ya, awal dan akhirnya, ya. Nah, contoh nih, ini awalnya, kemudian ini akhirnya, ya, akhir garisnya yang akan dibuatkan ukurannya, kemudian diberikan ketinggiannya. Nah, ini 10, biasanya kita ketik aja 10, kemudian enter. Oke, kita selesaikan dulu proses dimensionnya dulu ya untuk objek gambar yang pertama. Nah, ini juga 10, kita ketik 10, enter. Ya, ini juga sama, bidang miring. Itu juga. Nah, kemudian ini karena bentuknya tegak, sisi tegak, maka ini kita rubah, ya, jadi linear. Ya, jadi linear ini dipakai baik itu untuk vertikal ataupun horizontal. Ya, kita yang pendek dulu ini, ya, kita buat tingginya 7, ya, karena jarak antar garisnya, karena dia paralel, maka dibuat 7. Lagi 14, ya, 7 tambah 7. Oke, nah ini karena paralel maka jarak antar garisnya itu 7. Oke, selesai. Baru kita perbaiki posisinya, ya, sesuai yang ditentukan atau yang dibutuhkan, ya. Kita bisa gunakan nih panel dimension ini, kita gunakan ini yang oblik. Nah, oblik, kemudian dia akan tanya select objek ini, kemudian kita enter. Ya, setelah dia berwarna biru, kita enter nih. Oke, dia akan tanya nih, dia akan tanya enter oblique win angle. Tuh, ya, enter oblique win angle, enter oblique win enter. Ya, kita ketik aja 90. Nah, kemudian ini juga sama, dimension, kita ambil ini oblique. Nah, ini and klik, ya, klik dulu sampai dia berwarna biru, kemudian enter. Nah, ini ketik 90. Nah, tuh. Yang berikutnya yang ini mention. Nah, ini enter dulu. Nah, ini adalah 353. Dari mana 353? Jadi 360 dikurang 7.
derajat. Nah, hasilnya 353. Enter. Berikutnya yang ini ya, dimension. Nah, yang ini nih. Nah, sudah warna biru, kita enter. Kemudian ini 353. Enter. Oke, kemudian yang ini juga sama. Dimension, oblique, select object, enter. Ini 353. Oke, kita sudah selesai ya untuk proses dimensionnya. Kemudian kita lihat sekali lagi ya. Nah, ternyata ini untuk dim stylenya itu tidak sesuai yang diharapkan ya. Misalnya ini ada 3 angka di belakang koma atau titik, kemudian letaknya juga dia di tengah ya, sehingga kemudian juga bentuk arrow-nya juga masih belum sesuai. Nah, ini kita rubah tampilannya sesuai yang diharapkan atau yang dibutuhkan. Rubah dulu posisinya ya. Kita geser. Kemudian ya, kita bisa untuk merubah ini pennya kita itu dulu kita off kan atau nonaktifkan ya. Nah, setelah dia bentuk kursor gini, kita bisa ketik di command prompt ini ya, bisa disingkat dim STY ya, dim STY ini. Kemudian ini ada pilihannya, kita bisa pilih yang atas. Akan muncul dialog box seperti ini. Ini adalah dialog box yang nanti kita akan gunakan untuk merubah dim stylenya atau bentuk dimensionnya. Atau kita ketik secara lengkap ya, bisa juga dim STY LE dim style, langsung ini mah enter. Nah, sama ya. Terus atau kita mau cara cepat nih, di panel ribbon dimension ini kita cari yang paling kecil ini, kita bisa cari di sini. Nah ya, jadi bisa beberapa cara untuk menampilkan dimension style manager ini, kotak dialognya. Oke, sudah, kita geser dulu supaya terlihat ya di sini. Nah, ini udah. Kemudian kita pilih tab modify ya. Jadi modify ini adalah merubah bentuk-bentuk yang sudah tidak kita buat. Nah, kalau menu tab new ini adalah untuk membuat ukuran yang baru, jadi settingan awal yang belum sama sekali dibuat sebelum digambar. Nah, karena ini sudah kita buat seperti ini, kita mau rubah, kita gunakan saja tab modify. Oke. Nah, kemudian akan keluar kotak dialog modify dimension style standard. Nah, ini ada beberapa tab, yaitu line, symbol, text, fit, primer, alternate, tolerance ya, seperti ini. Nah, kita pertama adalah mengubah angkanya ya, ukuran angka. Nah, kita gunakan teks ya, jadi ini bisa merubah angka ataupun huruf ya. Nah, ini kan kita lihat text height nih ya, awalnya 1, kita rubah menjadi 3 misalnya ya. Kemudian text align, kedudukan teks ya, kita pakai ISO standar aja. Kemudian offset from dim line ya, kita pakai 1 aja. Oke. Nah, kita lihat ya, ini setelah selesai ya. Oh, ini nih posisi ini ya,
posisi penempatan teks atau angka ya. Vertikalnya gimana? Vertikalnya di atas. Kalau horizontalnya gimana? Dia center. Oke, jadi maksudnya ada gini. Angka ini tingginya 3. Kemudian posisinya di atas garis. Ini garis nih, dia di atasnya. Kemudian pada posisi vertikalnya dia di tengah. Ya, kemudian untuk teks lainnya kita gunakan ISO standar. Offsetnya 1. Nih, jarak dari sini kemari itu 1. Nih, dari garis ini ke ini, dari garis ke tinggi dari garis ke angka itu 1. Kita kalau mau coba 0,5 nggak apa-apa. Nah, ini kalau nulis angka, koma itu diganti titik. 0,5 artinya 0,5. Ini kita rasa cukup perubahannya, kita klik OK. Nah, ini kan belum nampil ya. Nah, ini harus ditutup juga, baru dia nanti akan berubah. Nah, wah, ternyata masih ada yang belum pas ya. Dari ininya nih, ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita rubah lagi, modify lagi, kita ketik primary unit nih. Bukan kita ketik, kita tekan atau kita klik primary unit ini. Nah, ini udah pas desimal. Nah, ini precisionnya kita ganti 0. Oke, lain-lainnya tidak ada, jadi hanya merubah ini aja nih precisionnya. Oke, nah ini oke. Setelah selesai, oke. Ini juga diklik lagi. Nah, sudah hilang ya. Nah, masih ada satu lagi, yaitu dua lagi ya, dudukan garis dan arrow-nya nih. Ya, panah dan garisnya. Kita klik lagi, modify. Nah, untuk yang arrow kita gunakan ini, simbol dan arrow, kita klik tab simbol dan arrow, kita rubah arrow size-nya jadi 2 ya. Oke, itu aja, mungkin tidak. Nah, break size-nya ini celah antara garis ukur dengan bendanya kita kosongkan aja, kita nolkan ya. Jadi hanya dirubah itu, rubah ini aja nih, arrow size, kemudian break size untuk sementara ya, yang kita butuhkan. Kemudian ini tampilannya banyak sih tuh. Nah, sementara untuk gambar tersebut kita hanya butuh merubah arrow size dan break size nya aja. Oke, kita kalau sudah, kita oke dulu, kita lihat ya, sudah kita perbaiki arrow size, break size sudah. Terus oke, udah ya, masih ada satu lagi nih garisnya. Coba lagi. Nah, ini karena garis, nah, ini kita guys. Nah, ini adalah kalau ini hanya merubah extend nih, ini kelebihannya 1, offset from origin 1 aja. Oke ya, jadi yang hanya dirubah ini sama ini aja nih. Oke, kita lihat lagi. Nah, sudah berubah tuh. Oh, ini masih ada nih celah nih. Nah, ini kita tadi ada yang belum dirubah celahnya.
Nih baseline spacing sebenarnya ini dinolin aja nih. Coba kita lihat lagi aja ya, ada yang salah. Masih kita perbaiki lagi ini. Itu ya, sudah semua. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke. Ini kita perbesar lagi, ada yang mungkin masih kurang pas. Kita cek lagi ya. Nah, ini ada apa namanya nih, celah nih ya, ini kurang tepat. Nah, kita cek dulu ukurannya ya. Kita bisa menggunakan utility ini ya, panel utility ini, panel ribbon utility untuk memeriksa ukuran gambar ukuran garis yang kita buat ukurannya. Ini kelebihan ya, 8. Jadi ini kita rubah saja, kita klik ya, kita perbesar. Nah, kita ikutin aja kemarin. Jadi kita cek lagi. Nah, ini sebenarnya masih kelebihannya karena pengaruh dari bidang miring, jadi ukurannya berkurang. Lucu ya, pas sudah. Karena pengaruh bidang miring ini ada sedikit pergeseran. Oke, nah ini juga sudah menyesuaikan ya. Kita lihat lagi, itu sudah nyatu, bertemu, sudah berimpit garisnya. Nah, berikutnya ada kita lihat lagi ukurannya ya. Nah, ternyata ukurannya masih perlu diperbaiki ya, karena kalau dimensi ini sebenarnya skalanya 1:1, jadi mengikuti bentuk bendanya, untuk ukuran bendanya maksudnya. Jadi kita rubah dulu ya, kita hilangkan dulu pennya. Kemudian kalau kita mau rubah angkanya, kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini kita delete. Nah, ini kita ketik 50 ya, kita ketik 50 untuk mengganti. Terus jangan di enter, tapi klik aja di luarnya. Nah, dia akan berubah sendiri. Ini juga sama. Ini kita ganti 100. Kita hilangkan dulu. Nah, kita hilangkan dulu angkanya 100. Kemudian ya, sama seperti tadi, jangan di enter, kita klik di luar aja. Kita periksa lagi ukurannya. Oke, sudah sesuai. Ukurannya juga sesuai. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan dimensioning untuk objek gambar yang pertama. Nah, lalu kita lanjutkan prosesnya untuk proses dimensioning untuk objek gambar kedua. Yang kita buat dulu sama seperti tadi, ini kita buat dulu dimensionnya. Kita rubah lagi posisinya dari home ke anode ya. Nah,
Kemudian kita ini untuk membuat dimension utamanya ini, nanti baru kita melakukan perubahannya. Oke, ini sama tadi 10. Kalau dia nggak paralel dia 10 pembuatannya. Nah, ini sudah angkanya dan bentuknya itu sudah bentuk ini semua nih ya. Untuk dimensioning ini sudah otomatis menyesuaikan perubahan yang sudah dilakukan tadi pada dim style ya, pada dimension style. Oke, berikutnya yang ini. Berikutnya yang sisi yang ini yang tegak nih, gunakan sisi yang tegak kita buat linear ya. Kita pilih yang linear, ini kita yang buat yang pendek dulu ya. Ini 7 tadi, ini 7. Oke, kemudian yang ini 14. Kemudian bidang miringnya yang sebelah sini ya, kita buat yang pendeknya dulu atau yang kecilnya dulu. Dimensinya ini 7, 14 karena dibuat paralel. Oke, kita perbaiki dulu posisinya ya. Dimension, kemudian oblique, select object, ini pada berwarna biru, kemudian enter. Nah, ini 90 karena tegak lurus. Oke. Berikutnya yang ini ya, dimension dan object, enter. Ini 42. Kemudian yang ini juga sama, ini ya, dimension ini, kemudian ini ya, select object, klik sampai di warna biru, enter. Ini sama 42. Nah, berikutnya yang ini ya, dimension, oblique, ini enter. Ini 90. Nah, ini juga sama. Ya, kita lihat lagi. Oke, ukurannya sudah pas. Nah, ternyata ini ada sedikit ya, sedikit. Nah, untuk ukuran ini nih, ini kan yang seperti tadi sudah disampaikan, karena dia bisa miring, maka ukurannya harus diperbaiki ya. Dan kita hilangkan dulu pennya, kemudian 2 kali di sini sampai dia masuk ya, sampai warna biru tuh angkanya tuh. Nah, kita hilangkan, ini menjadi 70. Oke, kita klik di luar, kemudian ini juga sama, kita klik 2 kali sampai angkanya. Ini kita delete, kemudian kita ketik 100. Sudah ya. Ini kita lihat lagi, sudah selesai semua proses dimensioningnya dari kedua objek ukur ini ya. Kemudian kita cek lagi sudah sesuai nggak penempatan
jenis garisnya ya. Kita aktifkan nih line weight-nya ya. Kita aktifkan dari posisi off ke on. Oke ya, ini sudah benar. Sudah benar. Nah, kan tapi yang di objek gambar kedua, nah ini kurang benar ya, atau tidak tepat. Jadi ini adalah garis benda ya, yang tebal ini. Nah, ini seharusnya adalah garis bantu ukur, bukan garis benda. Jadi ini harus diperbaiki ya supaya sesuai. Nah, caranya adalah kita ini dulu nih, pennya kita hilangkan ya, kita pencet escape, kita hilangkan, kemudian line weight-nya kita matikan dulu, kanan aktifkan. Nah, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita mundurkan saja. Oke, escape. Kemudian nah, ini juga kita buang nih, tapi jangan kita buang dulu karena ini buat bantuan ya. Nah, ini posisi masih di garis ukur ya, di layarnya. Kemudian kita line. Nah, kita buat garis baru di sini sampai ke ujung yang ini nih ya, sampai pas. Oke, sudah, enter. Nah, yang ini pun sama, ini kita buang nih, yang ini ya, kita buang, kita delete. Nah, ini kita ganti aja ya, posisi masih di garis ukur, bukan di garis benda. Nah, dari sini kita tarik garis, enter. Kita periksa lagi apakah sudah sesuai ya, kita aktifkan line weight-nya. Nah, sudah benar ya, benar. Jadi kita hanya menampilkan garis ukurnya saja. Kita kembalikan ke anode, kemudian kita pasang lagi line ini ya, tadi ini 14. Oke, kemudian kita rubah lagi posisinya ya, dimension, oblique. Nah, ini enter, 90. Oke, nah sudah. Kemudian panjangnya kita sesuaikan jadi 100 ya, kita klik di luar ya, sudah ya, seperti ini. Nah, ini juga nih ternyata nih. Nah, kita teliti nih di sini. Nah, kenapa 67 ya, kita cek dulu sebelumnya nih, dulu nih di sini nih. Ini untuk memeriksa ukuran ya, bener nggak nih. Ini udah 25. Oke, kemudian ini ya, baru ini 25. Nah, ini 25 juga ya. Nah, ini kalau menghilangkan ini, angka ini nih hasil pengecekan, pencet aja tab escape. Nah, di escape ini kan 67 nih, kita rubah saja karena mungkin pengaruh kemiringan ya. Ini kita rubah jadi 50. Nah, sudah selesai, kita ganti 50, kita kliknya di luar ya, kita cek lagi 50, 25, 100. Nah, ini juga periksa lagi lebih teliti. Demikianlah video tutorial cara mudah membuat dimensioning pada AutoCAD yang sudah disampaikan. Ingat guys, subscribe dan tekan loncengnya ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat.
serta nantikan video tutor lainnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.